Interaksi kebenaran Al-Quran dan Iptek. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yoga Pratama, NPM 2406-2055. Saya Muhammad Al-Fauzan Simatupang, NPM 2406-2059. Saya Monika Lutfi, NPM 2406-2090. Saya Cici Laryani dengan NPM 2406-2061. Saya Tengku Maira Adawiyah dengan NPM 2406-2080. Nama saya Tija Prakoso dengan NPM 2406-2064. Saya Imam Utama Anwar dengan NPM 2406-2100. Saya Anissa Sarayu, NPM 2406-2052. Saya Wilda Andre Panka, NPM 2406-2074. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ayat-ayat Allah. Jadi, hakikat ayat-ayat Allah itu adalah segala tanda, petunjuk, dan bukti untuk menunjukkan kebesaran, kekuasaan, serta kebenaran Allah. Lalu, dalam Islam, ayat-ayat Allah ini tidak hanya berupa ayat yang tertulis di dalam Al-Quran, tetapi juga segala fenomena alam dan peristiwa yang menjadi tanda kebenaran dan kekuasaannya. Secara umum, ayat-ayat Allah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada ayat kauliyah, yaitu ayat yang berupa firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan petunjuk bagi manusia. Yang kedua, ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berupa tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, seperti pergantian siang dan malam, lalu penciptaan manusia, gunung, laut, dan makhluk hidup lainnya. Jadi berfungsi untuk mengajak manusia berpikir, merenung, dan meningkatkan keimanannya kepada Allah. Dengan demikian, hakikat ayat-ayat Allah ini adalah tanda-tanda yang mengarahkan manusia untuk mengenal, mengimani, dan menaati Allah, dan memahami kebesaran serta kekuasaannya. Kesatuan ayat kauliyah dan kauniyah, integritas iman dan ilmu, dalam memandang Al-Quran dan alam semesta sebagai satu kesatuan utuh yang tidak boleh dikotak-kotakan. Karena memisahkan ilmu agama dan ilmu sains hanya akan menciptakan pemahaman yang pincang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua jenis ayat ini berada di dalam satu kesatuan yang mutlak dan tidak akan pernah mengalami kontradiksi yang hakiki. Karena keduanya berasal dari satu sumber penciptaan yang sama, yaitu bersumber dari Allah yang Maha Tahu. Adapun hubungan keduanya yaitu saling mengikat, di mana ayat kauliyah bertindak sebagai pemandu moral dan arah tujuan ilmu pengetahuan, sedangkan ayat kauniyah atau penemuan sains berfungsi sebagai bukti empirisnya yang memperdalam makna teks Al-Quran. Koneksitas dalam memahaminya berarti bahwa pemahaman terhadap Al-Quran perlu didukung oleh pengamatan dan penelitian terhadap alam. Begitu pula, kajian terhadap alam harus diarahkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Pendekatan ini melahirkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang kebenaran. Dengan demikian, ayat kauliyah dan ayat kauniyah saling melengkapi. Keduanya berasal dari Allah dan bersama-sama mengarahkan manusia dan mengenal, mengimami, serta mengagungkannya. Paradigma perkembangan iptek dalam Islam adalah cara pandang konsep atau pola berpikir umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kemajuan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pengembangan iptek dalam Islam bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Paradigma pengembangan iptek dalam Islam sesuai bidang ilmu berarti bahwa setiap cabang ilmu, baik ilmu kesehatan, hukum, ekonomi, pendidikan, teknik sosial, maupun sains harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam bidang kesehatan, misalnya ilmu kedokteran dan teknologi, kesehatan dikembangkan untuk menjaga kehidupan manusia, menyembuhkan penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar aturan agama. Dalam bidang ekonomi, pengembangan ilmu ekonomi Islam menekankan keadilan, kejujuran, larangan riba, serta keseimbangan antara keuntungan dan kemanfaatan sosial. Pada bidang hukum, paradigma pengembangan iptek dalam Islam menurut agar ilmu hukum tidak hanya berpotensi kepada kepastian hukum, tetapi juga kepada nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas. Sedangkan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan diarahkan untuk membentuk manusia yang berilmu, berhakikat, bertanggung jawab, serta maupun memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Di sini saya akan membacakan materi keempat, yaitu tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Selain itu, Al-Quran memiliki keindahan bahasa yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada manusia yang mampu membuat sesuatu yang setara dengannya. Kebenaran Al-Quran juga terlihat dari berbagai informasi sejarah yang kemudian terbukti, seperti kisah Fir'aun dalam Quran Surah Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Di samping itu, Al-Quran memuat pedoman yang lengkap mengenai akidah, ibadah, hukum, akhlak, dan kehidupan sosial yang tetap relevan hingga saat ini. Karena itu, Al-Quran diyakini sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia dan umat muslim.
Nah, selanjutnya, Al-Quran mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengamatan terhadap alam. Contohnya, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan tahapan perkembangan janin yang sejalan dengan ilmu embriologi modern. Dalam bidang astronomi, Quran Surah Yasin ayat 40 menerangkan bahwa matahari dan bulan bergerak pada orbitnya masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20 menjelaskan adanya batas antara dua lautan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, Quran Surah An-Naba ayat 7 menyebut gunung sebagai pasak bumi, dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 32 menjelaskan fungsi langit sebagai pelindung kehidupan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki petunjuk yang mendorong manusia untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Peran iptek dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pekerjaan iptek membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Contohnya, penggunaan komputer untuk mengelola data dan mesin untuk membantu produksi barang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan internet dan berbagai platform pembelajaran. Siswa dapat mengakses informasi dan materi pelajaran dari berbagai sumber secara mudah. Yang ketiga, memajukan bidang kesehatan. Perkembangan teknologi kesehatan memungkinkan diagnosis penyakit lebih cepat, pengobatan lebih tepat, dan peningkatan kualitas pelayanan medis. Yang keempat, mempermudah komunikasi. Telepon pintar, media sosial, dan aplikasi pesan memungkinkan manusia berkomunikasi dengan orang lain meskipun berada di tempat yang jauh. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Iptek menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta mendukung perkembangan industri dan perdagangan. Iptek dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan membantu pelaksanaan ibadah. Teknologi bukan tujuan utama, melainkan alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Bentuk pemanfaatan iptek dalam ibadah. Yang pertama, membantu mempelajari agama melalui internet, aplikasi, dan buku digital. Umat beragama dapat mempelajari ajaran agama dengan lebih mudah dan luas. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan ibadah. Dengan dibuatnya aplikasi penunjuk waktu sholat, Al-Quran digital, dan siaran ceramah dan kajian agama secara daring. Yang ketiga, menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Media sosial dan berbagai platform digital dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moral, dakwah, dan edukasi keagamaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan. Kemajuan ilmu pengetahuan membantu manusia memahami keagungan ciptaan Tuhan, sehingga dapat menumbuhkan rasa syukur dan keimanan yang lebih kuat. Interaksi